Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya harapan dalam kehidupan kita semua. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dengan jelas dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus is the way, the truth, and the life. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Ya, hanya kepada Yesus yang betul-betul yang adalah kebenaran di dalam kehidupan kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau kita menyaksikan program di televisi, kita menyaksikan mungkin di media sosial, ya, media cetak, dimanapun saudara, berita-berita yang berkembang hari-hari ini menunjukkan berita-berita yang mengerikan. Ya, baru saja kita mengalami ya erupsi gunung di daerah Tagulandang, ya, dan ada banyak sekali peperangan terjadi di mana-mana, saudara. Bahkan kasus-kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melihat berita, kita melihat situasi di sekeliling kita, itu membuat kita mungkin ketakutan, saudara. Ya, kita merasa khawatir dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan ya sudah ada, saudara, informasi yang beredar, ada mereka katakan COVID yang baru, jenis yang baru lagi, ya hadir di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menghadapi suatu berita-berita yang menakutkan? Kalau kita pikir, kalau kita betul-betul tanam di hati kita, tentunya yang ada bukannya damai, saudara, tapi yang adalah ketakutan. Ya, yang ada adalah kita tidak merasa aman dan nyaman dalam hidup ini. Nah, saudara, ada sesuatu ilustrasi, saudara. Sebuah kapal besar, ya, dia tidak akan terjatuh dengan banyaknya atau dalamnya lautan yang ada di sekelilingnya, bahkan luasnya lautan yang ada di sekeliling dari kapal itu, saudara. Kapal itu tidak akan tenggelam, tapi kapal itu akan tenggelam di saat air yang ada di sekelilingnya masuk di dalam kapal itu. Apa ilustrasi yang saya mau sampaikan hari ini, saudara? Bahwa orang boleh berkata apapun yang negatif tentang kita, ya. Tapi kalau kita pikirkan, kita sakit hati, kita tersinggung dengan apa yang orang katakan tentang kita, atau mungkin kita ketakutan dengan apa yang ada di sekitar kita, berita-berita yang menakutkan kita, yang membuat kita merasa tidak nyaman, tidak aman lagi. Ya, itu yang membuat kita bisa jatuh, yang membuat kita bisa terserang dengan sakit penyakit. Kita stres, ya, kita rasa ada kekhawatiran, ketakutan yang begitu mendalam, ya. Nah, bagaimana caranya supaya hari-hari ini, saya mau katakan hari-hari yang jahat ini, ya, sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita bisa berdiri tegak. Nah, ada kabar baik buat saudara hari ini, ya. Mari sama-sama kita akan buka Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai ke-25. Ya. Di sana saudara perikopnya berjudul angin ribut diredakan. Ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, ya, sehingga perahu itu kemasukan air. Mereka berada dalam bahaya, ya. Maka datanglah murid-muridnya, ya, membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia
memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita mungkin ada di dalam perahu. Kita mungkin belum percaya kepada Yesus. Ya, masalah yang ada yang kita alami hari-hari membuat kita stres, membuat kita ketakutan, membuat kita goncang. Sehingga saudara, hari ini engkau mungkin sedang sakit, saudara. Karena apa? Karena banyak yang kau pikirkan hari-hari ini. Engkau merasa bahwa tidak ada Tuhan. Atau mungkin saya bisa katakan, kita tidak percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Kita tidak percaya kalau Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kabar baik hari ini buat kita sekalian, Lukas 8 ayat 22 sampai 25, ya, berbicara mengenai angin ribut yang diredakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya ini ketakutan. Murid-murid Yesus ketakutan di saat ada badai, ada taufan yang menghadang kapal mereka. Sehingga mereka membangunkan Yesus. Ya, dia bangunkan Yesus dengan ketakutan. Dia bilang mereka itu sudah mau binasa. Saudara, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Tuhan bilang, saudara, ya, di ayat 25 di sana dikatakan, saudara garis bawahi. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ya, di manakah kepercayaanmu? Tuhan bertanya, saudara, kepada mereka. Saudara, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, saudara, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, saya mau katakan jangan takut. Jangan takut. Ada Yesus yang beserta dengan engkau. Jadikanlah Yesus nahkoda dalam kapalmu, nahkoda dalam hidupmu. Sehingga di saat engkau berjalan, engkau tahu ada Yesus yang menuntun setiap langkah-langkah hidupmu. Percayalah, engkau selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau selalu kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Sekalipun engkau saat ini yang sedang sakit mungkin. Mungkin dokter sudah vonis, sudah tidak ada harapan, dokter sudah lepas tangan. Tapi saya mau katakan di saat dokter lepas tangan, ya sudah angkat tangan dokter, tapi Tuhan turun tangan. Mari berharaplah kepada Yesus. Berserahlah kepada Yesus. Supaya Yesus turun tangan dalam kehidupanmu. Turun tangan dari segala setiap sakit penyakitmu. Sehingga oleh bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan hidupmu. Memulihkan hidupmu. Sehingga lewat kuasa Tuhan engkau kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari sekali lagi teruslah rajin baca firman Tuhan, teruslah rajin berdoa, ya, teruslah memuliakan Tuhan, puji sembah Dia di dalam roh dan kebenaran, sehingga hari-hari yang jahat ini saudara akan lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Kita cakap lakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Haleluya. Sampai jumpa di program One Hope berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.